Halo, Assalamualaikum. Kenalin, nama aku Kamel dari Institut Teknologi Bandung. Teman-teman, pernah nggak sih berbelanja ke pasar, berbelanja beberapa pangan pokok seperti bawang atau komoditi bahan pangan lainnya dari hasil pertanian? Nah, harga-harga komoditi pangan hasil pertanian itu begitu dinamisnya di pasaran-pasaran. Nah, nggak percaya? Yuk kita lihat berita-berita. Menjelang akhir tahun, harga beras kualitas medium di wilayah DKI Jakarta masih tetap tinggi dan jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Hingga kemarin, harga rata-rata beras kualitas medium 1 di pasar tradisional Jakarta terpantau masih di kisaran Rp12.850 per kilogram atau jauh di atas harga eceran tertinggi di kisaran Rp9.450 per kilogram. Saya juga melihat di lapangan ini harga gabah keringnya turun 5%. Tetapi harga berasnya naik 0,4%. Ini ada apa? Ya, Presiden Jokowi aja bingung gimana bisa harga gabah dari petani itu turun sedangkan harga beras di pasar itu naik. Padahal seharusnya harga gabah dan harga beras di pasar itu merupakan suatu kurva yang linear. Nah, kondisi dinamisnya harga beras di pasar ini juga diperparah dengan semakin menurunnya produksi padi secara nasional itu sendiri. Menurut tahun 2018 hingga 2019 berdasarkan data BPS, produksi padi di Indonesia menurun sebesar 0,078%. Nah, kemudian kondisi lahan persawahan yang mana sebagai tempat produksinya beras-beras ini juga mengalami alih fungsi lahan sebesar 12,97% per tahunnya menurut Badan Ketahanan Pangan. Bila berkaca pada tahun 2019 kemarin, menurut Badan Ketahanan Pangan, sebenarnya masih ada loh provinsi-provinsi yang mengalami surplus bila dibandingkan jumlah produksi dengan kebutuhan pangan beras di daerah tersebut. Namun banyak juga provinsi-provinsi lain yang tidak dapat menutupi produksi domestiknya terhadap kebutuhan pada wilayah tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat sebaran peta surplus dan defisit produksi beras di Indonesia pada tahun 2019. Pada sektor ekonomi, kondisi ketimpangan antara daerah surplus dan defisit pangan pada wilayah Indonesia ini berpengaruh pada stabilitas harga pangan di pasaran-pasaran. Hal ini berhubungan erat dengan hukum ekonomi penawaran dan permintaan, di mana wilayah yang mengalami surplus produksi akan terjadi penurunan harga pasar akibat stok beras yang berlebih, sedangkan permintaan akan beras tersebut cenderung tetap. Nah, untuk wilayah yang mengalami defisit, tidak terpenuhnya kebutuhan beras akibat tingginya permintaan beras tersebut akan mengalami kelangkaan dan mengakibatkan harga beras di pasaran-pasaran itu menaik. Teman-teman, lantas gimana solusinya untuk mengatasi hal tersebut? Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengintegrasikan informasi berbasiskan lokasi antara wilayah produsen dan besaran hasil produksi hasil pertaniannya dengan wilayah yang berkebutuhan hasil pertanian tersebut seperti beras dan komoditi bahan pangan lainnya. Nah, dalam merealisasikan pengintegrasian informasi berbasiskan lokasi tersebut, perlu adanya suatu sistem yang dirancang untuk membantu proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, analisis, hingga visualisasi data yang berbasiskan lokasi, di mana sistem ini sudah dikenal dengan nama sistem informasi geografis. Nah, dengan penerapannya sistem informasi geografis pada hasil pertanian ini, selain dapat menstabilkan harga pangan di pasar,
sistem ini juga dapat mendukung konsep dari sustainable entrepreneurship, di mana konsep ini berfokus pada 3 pilar, yaitu people, planet, dan profit. Pada pilar people, erat hubungannya dengan aspek sosial. Sistem informasi ini berguna untuk mensejahterakan petani sebagai produsen langsung pangan dengan mencegah permainan harga jual dari tengkulak. Kemudian pilar planet. Pilar planet ini erat hubungannya dengan aspek lingkungan, di mana sistem informasi ini berguna sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan untuk optimalisasi sumber daya alam yang telah ada, yakni lahan pertanian, agar tidak adanya alih fungsi hutan untuk lahan pertanian secara masif, mengurangi alih fungsi lahan pertanian itu sendiri untuk pemukiman, dan mengurangi sampah pangan seperti busuk atau kadaluarsa karena stok yang berlebih dan tidak diserap oleh konsumen dengan baik. Nah, pilar yang terakhir adalah profit. Sistem informasi berbasiskan lokasi ini dapat menjaga stabilitas harga jual pangan itu sendiri yang sempat tadi disinggung pada sektor pertanian. Nah, dengan tepatnya alokasi distribusi pangan pada daerah-daerah sesuai kebutuhannya, sehingga dapat menjamin pendapatan petani dan menguntungkan pembeli dengan terjaganya stok pangan di pasar dengan harga yang stabil. Sekian konsep yang saya tawarkan dalam esai peran SIG untuk mendukung sustainable entrepreneurship hasil pertanian. Terima kasih untuk Dewan Juri, panitia, dan pihak yang terlibat lainnya. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Terakhir, ada sedikit pantun nih teman-teman. Mas Pepe beli abu gosok. Sampai berjumpa besok. Assalamualaikum.